Inilah batu split yang dipakai untuk pengerjaan jalan di Sikabau. Batu splitnya para kontraktor penerima proyek pembangunan milik pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mulai kini perlu berhati-hati dalam menggunakan material untuk pembangunan. Pasalnya Bupati Pasaman Barat berkomitmen akan membongkar pembangunan proyek yang ditemukan menggunakan bahan material ilegal. Diketahui puluhan titik aktivitas pengerjaan pembangunan di daerah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat sedang berlangsung beberapa bulan terakhir, mulai dari pengerjaan peningkatan jalan, batu pemecah ombak, drainase, irigasi hingga perpipaan, dan sejumlah proyek lainnya. Sejumlah proyek pembangunan tersebut dengan anggaran yang bersumber dari alokasi pemerintahan juga alokasi pokir legislatif ini dikerjakan melalui penunjukan dan proses tender di Kabupaten Pasaman Barat sudah berjalan bahkan ada yang sudah PHO. Di beberapa tempat pengerjaan pembangunan ini terindikasi ditemukan banyaknya penggunaan material yang diambil dari sumber yang tidak berizin dan tidak memiliki uji mutu serta standarisasi. Hal ini dapat terlihat jelas dari mobilisasi material dari akuari-akuari ilegal yang masih bebas beraktivitas di beberapa tempat. Menurut pantauan NKRI Pos, beberapa lokasi akuari yang aktif menyuplai material bahan konstruksi berupa batu, sertu dan pasir diantaranya adalah dari perbatasan Ujung Gading Parit 1 akuari, dari Ujung Gading 2 akuari, dari Sungai Aur 2 akuari, dan 2 akuari dari Muara Kiawai. Sementara itu di lokasi pembangunan pengaspalan Jalan Sikabau melalui Kecamatan Lembah Melintang menuju Jalan Negara kembali beraktivitas setelah beberapa hari berhenti. Proyek yang menelan anggaran 11,725 miliar rupiah ini diketahui menggunakan material sertu bersumber dari 3 akuari yang diduga tanpa izin di daerah Ujung Gading dan Sontang. Sementara itu terkait hal tersebut, Haji Hamsuardi Bupati Pasaman Barat saat dihubungi awak media via telepon selulernya mengatakan belum mengetahui penggunaan material ilegal itu dan beliau juga akan segera melakukan pengecekan melalui Dinas PU. Meski demikian, Hamsuardi juga menyampaikan bahwa jalan tersebut harus dibongkar jika memang menggunakan material ilegal dan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan RAB. Bupati Pasaman Barat menegaskan tidak akan bertoleransi terhadap penggunaan material tanpa izin yang jika memang ada penggunaannya oleh kontraktor. Di ujung sambungan telepon siang itu, Bupati juga menyampaikan bahwa ia sedang bersama Kapolda Sumatera Barat di Ujung Gading dalam kunjungan perdana Kapolda ke Pasaman Barat. Kuat dugaan bahwa beraktivitasnya akuari-akuari tanpa izin ini disinyalir adanya upeti dan kepentingan oknum penegak hukum di Pasaman Barat. Hingga berita ini ditayangkan, aktivitas pengerjaan pembangunan di Pasaman Barat berbahan materi dari sumber ilegal masih terus berlangsung. Hal tersebut sebagaimana diberitakan NKRI Pos sebelumnya, proyek pembangunan jalan induk penghubung Sikabau Koto Balingka ke Ujung Gading menuju Jalan Negara di Kecamatan Padat Penduduk Lembah Melintang diduga syarat bermuatan kepentingan penguasa. Proyek pembangunan jalan induk penghubung Sikabau Koto Balingka ke Ujung Gading menuju Jalan Negara di Kecamatan Padat Penduduk Lembah Melintang diduga syarat bermuatan kepentingan penguasa. Minggu tanggal 23 Oktober kemarin, tim investigasi dan kontributor media NKRI Pos menemukan ratusan tumpukan batu split berkualitas buruk berjejer di lokasi pembangunan peningkatan badan Jalan Sikabau, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dari wawancara dengan salah seorang pemuda yang ditemui di lokasi, DS menyampaikan bahwa material split dan timbunan jalan yang menelan anggaran pemerintah daerah sebesar 11 miliar lebih ini diduga diperoleh kontraktor dari 3 supplier akuari tanpa izin atau ilegal. Dari penelusuran kontributor ke lokasi tambang galian C ilegal dimaksud, yang ada di dekat zona bendungan irigasi Lubuk King Ujung Gading dapat diketahui bahwa ada 2 titik lokasi aktivis penambangan batu tanpa izin vulgar beraktivitas tak tersentuh hukum. Sementara AI, dihubungi awak media Senin tanggal 24 Oktober membenarkan bahwa yang bersangkutan membeli material dari tambang tersebut dan menyuplainya guna pembangunan jalan proyeksi Pemda Pasaman Barat. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak memiliki kepentingan dari aktivitas penambangan tanpa izin itu. Dapat diketahui bahwa AI merupakan seseorang yang tampil sebagai penyedia material yang kerap disebut-sebut menangani pengadaan material untuk pembangunan jalan yang melalui sisi batas sebuah perkebunan milik Bakri Group ini.
Sementara itu, seseorang yang Nggak ada. dijumpai awak media di salah satu tambang membenarkan bahwa material tambang yang tidak memiliki pelang legalitas di bantaran sungai ini disuplai untuk material pembangunan Jalan Sikabau. Awak media juga menerima sambungan telepon dari seseorang pemilik tambang galian C berinisial A membenarkan bahwa ada 2 tambang terdekat lainnya yang juga memenuhi orderan seseorang untuk material pembangunan Jalan Sikabau. Bupati Pasaman Barat Hamsuardi saat dikonfirmasi melalui selular dan aplikasi WhatsApp-nya belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan. Sementara itu, John Edward selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat saat dikonfirmasi terkait penggunaan material non-lisensi ini mengatakan belum bisa memberikan statementnya dan meminta awak media menkonfirmasi kepada kontraktor terlebih dahulu. Sejauh ini dapat dilihat pengadaan material pembangunan jalan ini syarat kepentingan tertentu dan beberapa warga meminta adanya pengawasan dari kejaksaan atas dugaan praktek aplikasi ilegal dan dapat menjurus pada markup nilai pajak yang merugikan negara dan meminta pemerintah untuk menghentikan pengerjaan pembangunannya hingga kontraktor bisa menggunakan material yang sudah terlisensi dan berizin. Inilah batu split yang dipakai untuk pengerjaan jalan di Sikabau ya, Sikabau. Batu splitnya Enggak layak ini. Awak media NKRI Pos Pasaman Barat melaporkan.